Om Swastiastu, Pak Serka Putusutarge. Om Swastiastu. Punapi Gatra, Bapak. Becek-becek. Bapak dari jam berapa ke sini? Jam segini sudah ada di Kodam ini, Pak. Siap, tadi jam 7 sudah berangkat dari Bangli. Udah berangkat dari Bangli ya, Pak ya. Bapak asli mana, Pak? Bangli, Tembuku. Tembuku. Ya. Dan sekarang tugas di Koramil, Desa Yang Api, Kecamatan Tembuku. Kodim Bangli ya, Kodim Pak ya. Bangli, siap. Nah, Bapak Putu, kalau boleh tahu ini gimana sih cerita awalnya Bapak bisa punya peternakan ayam sebesar sekarang ini, Pak? Siap. Jadi awalnya karena saya asli orang Bangli, Tembuku, dari letak geografisnya kita cocoknya di Bangli itu cuma beternak dibandingkan yang lain-lain lah. Maksudnya kalau kita jualan, Bangli agak sepi. Jadi kita yang bisa manfaatkan di ternak. Di saat itu ketemulah teman SMA saya yang ngajak dia punya ternak ayam petelur. Jadi saya mengikuti jejaknya beliau gitu. Nah, kalau boleh tahu ini ayam-ayamnya hasil penetasan atau beli jadi itu, Pak? Jadi DOC, ayam sehari lahir itu kita beli. Jadi kita buat kandang yang khusus pembibitan. Jadi dia berbentuk, sementara saya koloni, ngumpul jadi satu. Kayak sekarang saya punya bibit 5.000 ekor. Dia khusus, dia kandangnya koloni dia. Itu awalnya Bapak berapa banyak ayam yang dipelihara? Dulu saya awal 2016 itu saya pelihara 1.000 ekor. Berapa sih lama ayam itu dari mulai menetas sampai dengan dia bisa bertelur itu berapa lama butuh waktu, Pak? Kalau dari pemeliharaan DOC itu dia 0 sampai 18 minggu biasanya sudah mulai ada Bisa yang menetas. sudah telur, ya menetas. Terus Udah nelor ya maksudnya. Karena dia Udah sudah bisa. ya. Lalu berapa lama waktu dia bisa bertelur itu, Pak, sampai dia pensiun untuk bertelur? Itu dia sampai umur ayam 2 tahun ya. Sampai kalau kita sampai 120 minggu itu kita masih manfaatkan. Nah, pakan yang bagus itu gimana, Pak, untuk telur yang bagus? Kalau pakan, kalau dari pabrikan itu pasti sudah ada standar pabrik. Yang kita butuhkan di petelur ini kan ada pabrik konsentrat dari pabrikan 35%-nya, yang 50% itu jagung. Ya, kalau jagungnya sudah bagus kualitasnya, jadi kadar airnya kering, ya sudah tidak jamuran itu sudah kualitas pasti bagus. Habis itu dedak 15%-nya. Nah, dari sana dah kita menjaga kualitas pakan, karena ayam itu memang jujur dia. Kalau sudah kita kasih pakan yang jelek, pasti dia tidak telur, dia keluarnya kotoran. Tapi kalau pakannya bagus, yang keluar itu pagi-pagi pada telur gitu. Nah, Bapak, saya mau nanya dong Ya. untuk masalah telur nih, Pak. Saya kan biasa belanja di pasar nih. Nah, adalah telur tuh yang kecil banget. Nah, nggak kecil-kecil banget sih, maksudnya jauh lah bedanya dengan yang telur yang besar gitu loh, Pak. Itu apa sih yang mempengaruhi telur itu bisa bentuknya beda gitu, Pak? Siap. Kalau dari kecil itu dia ayamnya baru belajar nelor. Jadi Baru masih, belajar? ya masih perawan dia. Jadi masih perawan dia, masih belum begitu gini dah. Telurnya masih TK lah, telur kecil dia. Nanti sudah pertengahan dia mulai telur tanggung. Setelah tanggung dia telur besar. Nanti setelah di atas 90 mungkin ada ayam yang telur sarinya double. Jadi dia 2 sari dia. Oh gitu, Siap. berarti senioritas ya, Pak ya. Siap. Jadi yang senior ini telurnya lebih besar ya, Ya, Pak ya. betul. Yang kecil-kecil berarti sebenarnya Ya. belum siap panen atau gimana Ya, nih, Pak? sudah, tapi dia baru belajar. Oh. Yang kecil-kecil itu masih baru. Oh, ada waktunya, nanti dia akan masa, besar. masa puncaknya itu ada. Lalu kalau boleh tahu faktor lain selain dengan pakan itu apa, Pak, yang mempengaruhi bagusnya kualitas telur ini? Vaksin atau hal lain mungkin ada? Ya, kalau ayam itu sebenarnya hampir sama dengan manusia. Jadi dan di samping itu kita sama dengan manusia, disiplin kita yang utama. Karena ayam itu kita harus mengerti kondisi dia, kita menjaga kualitas telurnya itu dari kita menjaga makannya dia. Habis itu tetap dia setiap 45 hari kita disiplin. Nah, situasi kayak cuaca yang ekstrim, nah itu perlu tambahan vitamin. Kita sudah siapkan. Nah, jadi kondisinya sudah fit terus gitu.
kondisi ayam kita sakit atau apakah perlu tambahan apa, kita komunikasikan sama dokter hewannya yang memang tahu spesiesnya. Di samping itu kita juga bisa menjadi dokter nantinya.